Ada yang nguburin tahu. Waduh, si nguburinnya tuh tepat depan rumah bang. Paling dari rumah cuma 4 langkah doang dari rumah. Ya bismillah lah, mudah-mudahan yang almarhum atau almarhumah yang dikubur orang soleh, jadi istirahatnya tenang, gak bakal ganggu kita. Udah tenang aja, gak perlu kita kirimin Al-Fatihah jadi dia gak ganggu. Tidur nih saya, baru mau tidur gitu. Suara di mana? Penasaran, saya intip, taunya itu di depan makam baru itu bang. Ada yang berdiri gitu, nunduk, dia nangis ngeliatin ke makamnya sendiri. Apa bentuknya? Pocong, kayak nangisin makamnya sendiri gitu bang. Tapi kan posisi makam ini lempengannya itu rumah saya bang. Yang bikin saya sama anak saya langsung ngumpet di selimut terus pelukan, itu yang ngiringin tuh nggak ada kepalanya semua bang. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan sebelum gue mulai, gue minta maaf dulu ke kalian karena kondisi gue saat ini gue lagi kurang enak badan. Tapi tenang aja, untuk cerita malam ini gue bakal menyajikan kisah yang serem banget. Karena narasumbernya ini akan menceritakan tentang pengalaman horornya ketika ia tinggal di sebuah kontrakan di area pemakaman umum. Dan pemakaman ini itu udah terkenal banget dengan keangkerannya. Jadi simak video sampai habis dan selamat datang di Saksi Misteri by Lentera Malam. Oke, di sini udah ada narasumbernya. Kita sapa dulu aja. Teh Rini, apa kabar Teh? Baik abang. Baik ya. Nah, Teh, ini gimana perasaannya ketika Teh Rini ini pernah atau tinggal di kontrakan sekitar pemakaman umum? Kapok bang. Kapok. Nggak lagi-lagi. Itu juga waktu itu kan cuman karena ya kepaksa gitu kan. Kondisinya emang udah mepet waktunya, nggak ada pilihan lain. Oke. Itu pun nggak lama kok, cuma 1 bulan udah langsung pindah lagi. Karena kontrakan saya itu bang, yang saya bilang tadi tuh, ini kontrakan, begitu kita buka pintu itu, kita lihat keluar tuh, pemandangannya udah pemakaman umum bang. Langsung kuburan itu. Dan ini pemakaman umumnya itu udah terkenal angker ya? Iya betul. Di daerah situ ya? Iya. Pada saat itu tinggal sama siapa aja Teh? Sama anak. Jadi waktu itu kan emang posisi saya tinggal sama anak saya nih, yang paling besar ini si Rido waktu itu umurnya masih 16 tahunan. Nah yang paling kecil itu baru 1 tahun bang, baru bisa-bisanya jalan. Nah kejadian yang paling diingat sama Teh Rini ketika tinggal di kontrakan tersebut itu apa nih Teh? Wah itu gangguannya bang, bukan cuman sekedar suara atau benda-benda geser doang, tapi si sosoknya ini, hantunya ini nggak cuma di luar, udah masuk ke dalam rumah. Masuk ke dalam rumah? Itu yang bikin kapok bang. Jadi penasaran nih. Dan buat teman-teman yang penasaran juga, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, buat kalian yang pengen jadi narasumber di Lentera Malam, sama seperti Teh Rini, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, itu ada di @lenteramalam.id. Untuk linknya gue taruh di deskripsi, atau kalian juga bisa hubungi ke 2 nomor yang ada di bawah ini. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Teh Rini, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi Misteri, kita mulai. Jadi yang pas tahun 2020 itu kan lagi sedang-sedangnya parahnya pandemi ya bang ya.
saya tuh jadi salah satu korban pengurangan karyawan juga. Waktu itu sempat kerja Bang di Tanah Abang. Tapi kan namanya situasi lagi kayak begitu, waktu itu aja kan toko yang nggak boleh buka sama sekali, sekalinya boleh buka, yang satu buka, satunya tutup, satunya buka, satunya tutup gitu kan. Alhasil tambah lagi di situ udah mah sepi, jadi ada pengurangan karyawan ya, salah satunya saya gitu kan. Setelah pengurangan karyawan itu saya pikir, namanya saya orang tua tunggal ya, punya banyak anak lah lumayan. Saya tuh jadi mesti mikir gitu, gimana caranya bertahan hidup dengan sisa uang yang ada nih. Kan pas begitu pengurangan dikasih pesangon ya Bang ya. Itu tadinya namanya buat ngelamar kerja lagi nggak mungkin. Karena kan yang lain aja pada dikurang-kurangin kan. Nah, inisiatif lah tuh Bang saya buat jualan. Tapi kan karena nggak punya lapak, istilahnya kalau untuk bayar sewa lapak juga kan nggak cukup uangnya. Saya putusin tuh jualan keliling Bang. Lagi sedang parah-parahnya COVID tuh kan. Sana sini di lockdown, itu makin susah itu Bang nyari nafkah. Sampai akhirnya jadi udah ngejualan lagi. Kan bingung mau keliling kemana. Kita mangkal juga kayak di pinggir-pinggiran kan diusir-usirin kan. Nggak boleh. Akhirnya pas di saat itu, pokoknya di bulan-bulan itu tuh istilahnya emang lagi bener-bener diuji banget Bang. Di bulan yang sama juga orang tua juga meninggal, tambah lagi anak juga dua-duanya sakit kan. Beberapa hari mau waktunya bayar sewa kontrakan, dilalahnya itu uang hilang. Jadi posisi kontrakan saya yang dulu itu kan depan-depanan, istilahnya rame lah, kontrakan bebas gitu, maksudnya bukan masalah bebas bawa orang atau gimana, jadi kayak ada kulit proyek, ada orang rumah tangga, orang dagang, semua tuh ada di situ. Jadi kalaupun kita mau nyalahin juga bingung kita mau nyalahin siapa. Ya kalau ada CCTV enak kan, ada bukti. Kalau gitu kan malah jadi bikin ribut doang. Saya sempat ngomong sama yang punya rumah nih, minta waktu, tapi si ibunya nggak mau tahu, sampai akhirnya ya disuruh dikosongin Bang waktu itu. Terus saya bingung kan, posisi uang juga nggak seberapa. Istilahnya kalau jujur kalau buat dapat lagi kontrakan yang layak itu kurangnya masih banyak Bang. Nah sementara disuruh dikosongin pagi-paginya, saya tuh mikir ini anak-anak saya tuh sama barang-barang mau ditaruh di mana waktu itu. Sempet tuh kepikiran, ada salah satu teman saya, tapi udah deket banget Bang, udah kayak saudara lah gitu. Kepikiran deh tuh saya, dia kalau abang juga di posisi itu pasti buntu kan. Nggak ada jeda waktu sama sekali. Maksud saya tuh nemuin si teteh ini, ya minimal saya sih nggak berharap dibantu materi ya. Ada teman curhat juga udah plong ya, udah agak mendingan. Saya datang ke sana, niatnya sih mau curhat doang. Nah ternyata si teteh kali ngelihat keadaan saya sama anak-anak saya nggak tega Bang. Akhirnya dia bilang gini, lah terus sekarang lu mau kemana teh? Ya itu dia teh, belum tahu, saya bilang. Yang saya pikirin tuh anak-anak doang. Si Rido asam lambungnya lagi parah-parahnya lagi. Udah sampai kurus banget, belum yang kecil juga lagi kena cacar api waktu itu Bang, sampai nggak bisa melek sama sekali. Ya ampun. Sekarang gimana? Itu dia sih juga bingung, mau numpang sama teteh juga ya nggak mungkin, dia juga anaknya banyak Bang. Ya udah gini aja, daripada teteh bingung mau tinggal di mana, tuh ada tuh di belakang kontrakan katanya, murah, cuma 300.000 kata dia gitu kan. Ya uangnya juga kurang teh, makanya itu Bang itu yang bikin saya bingung. Ya udah sekarang gini aja. Intinya lu mau nggak teh? Ya daripada lu bingung kan mau tinggal di mana. Mas Ayul punya anak kecil. Ya udah deh. Coba teh kalau teteh bisa bantu Mas, saya bilang. Ya udah, sekarang gini aja, ada uangnya berapa? Ntar gue ngomong deh sama yang punya rumah. Nggak apa-apa kurang-kurang dikit mah. Kapan lagi aja kalau pas lagi ada baru kasih. Yang penting anak-anak sama barang-barang udah ada tempatnya teh gitu. Ya dari situ kan jadinya nggak pikir panjang lagi Bang, posisi lagi kayak gitu ya. Ya udah deh teh, nih waktu itu uang nggak nyampe 200 Bang, cuma ada 180.000 apa 190 kalau nggak salah tuh. Saya kasih dulu tuh. Ya teh 200 aja nggak, udah gampang ntar gue jejekin 200 katanya.
Udah biarin, gak usah dipikirin, biarin yang capeknya lagi mah kapan aja katanya kalau lagi ada. Ya udah, bersyukur dong udah ada yang mau bantu kan. Si teteh jalan ke yang punya rumah, saya pulang tuh ke kontrakan lama, maksudnya mau ngeberesin barang, karena kan kata si teteh, ya udah sekarang gue kata yang punya rumah lu pulang teh, nanti masalah barang-barang ntar ditolong sama laki gue deh, itu kayaknya mobil nganggur deh gitu. Jadi si suami si teteh ini tuh selain penjaga makam dia juga kayak apa ya, jadi bosnya itu punya kayak rental mobil tapi pick up gitu bang, buat yang pindah-pindahan. Duh alhamdulillah, saya bilang kan. Saya pulang, saya beres-beres barang, saya bilang ayo dok, emang mama udah dapat tempat, masa duit segitu dapat kontrakan mah, kata anak saya. Iya itu ditolongin masih Tayana. Udah deh, anak saya juga karena udah orang ditungguin bang sama Bu Hajinya di depan rumah, jadi kita beres-beres tuh ditungguin. Sampai bilang masih lama nggak sih, masih lama nggak sih, gitu. Nah udah gitu, udah kelar, saya udah beres, si teteh datang sama suaminya bawa mobil, angkutlah barang-barang. Karena posisi dari kontrakan saya yang lama itu ke kontrakan yang ini nih, dibilang jauh banget enggak, tapi ya lumayan lah gitu kan, dari Kebonpala ke sana Jakarta Selatan mah. Nyampe di sana mobil berhenti, saya bilang wah udah nyampe nih kan, turun nih semua barang-barang turunin. Nah ini anak-anak nih saya ungsiin dulu nih di rumah si teteh. Karena kan lagi pada sakit kan. Tunggu di sini dulu ya mama, masukin barang-barang dulu. Itu tuh saya posisi di situ tuh udah ngasih uangnya karena posisinya emang udah mepet waktunya, tambah lagi kayak begitu kan kalang kabut ya bang. Itu saya tanpa lihat lokasinya bang. Oh, benar-benar dadakan itu ya? Iya, pokoknya udah nggak pikir panjang, yang penting ada tempat aja gitu. Udah turunin semua, istirahat bentar. Nah terus kata si teteh, ayo teh kita bawain barang-barangnya ke rumah katanya, takutnya keburu sore katanya. Ya udah ayo, nantang jalan aja sih ngikutin dia. Saya bilang gini, oh teh kita lewat kuburan nih. Emang apa lewat kuburan? Mak kuburan aja takut kayak kita kagak bakal mati aja gitu kata si tetehnya. Diem aja saya kan waktu itu. Gak lama dia berhenti tuh di depan salah satu rumah bang. Saya juga ikut duduk, saya pikir wah si teteh capek kali kan, namanya habis ngangkut-ngangkut barang. Capek ya teh, saya bilang, istirahat dulu aja teh, kalau capek mah berat ya, saya bilang gitu. Lah elah istirahat tanggung amat katanya. Udah ayo buruan masukin. Saya diam sambil mikir, oh rumahnya apa nggak jauh dari sini kali kan, pikir saya. Oke lah kalau deket pemakaman mah, tapi saya pikir nggak di situ bang. Gak lama saya lihat si teteh berdiri ngeluarin, kan dia pakai kardigan yang ada sakunya, ngeluarin kunci. Cekrek. Ayo teh masuk. Maksudnya teh, ya masukin barang-barangnya ya. Dia bengong kata dia gitu. Ini rumahnya teh. Ya iya. Udahlah, biarin daripada kehujanan kan gak ada tempat neduh, udah biarin di sini mah aman kok, tetangganya juga enak. Sampai setengah bingung bang. Setengah nggak nerima keadaan gitu, masa saya bawa anak kecil. Saya masukin barang sambil mikir tuh sepanjangnya, apa nanti yang gue harus bilang sama anak gue kalau ngetraknya di sini kan. Masukin jalan, matanya tuh udah kosong aja, udah pasrah gitu. Udah kelar semua. Waktu itu mau maghrib kan, kunci pintu. Teh, ini kan katanya barang-barang lo masih berantakan tuh di dalam, belum dibongkar-bongkarin. Udah semalaman ini mah pada di tempat gue aja, biarin bapaknya tidur di luar katanya. Nggak enak lah teh. Ya mas, mau gimana masa lo mau tidur sama barang-barang begitu, perabotan begitu katanya. Tapi itu sih udah bersih, udah gue sapu, udah gue pel. Oh ya udah deh teh, nggak apa-apa semalaman mah. Alhasil malamnya tidur tuh bang di situ dulu. Nah setelah gitu besok paginya, ayo teh kita rapihin rumah katanya. Anak saya ini belum tahu bang. Udah rapih nih semua, jam 4 jam 5 udah rapih lah. Karena posisi kontrakan itu kan cuman kamar bang. Cuman kamar, jadi kamar persegi gitu disekat doang. Jadi si kamar mandinya tuh misah. Jadi waktu itu posisinya nggak yang kayak sekarang bang. Waktu itu tuh benar-benar gelap. Karena udah banyak kejadian, jadi banyak lampu sekarang. Jadi kalau sekarang kan depan-depannya udah ada rumah, dulu belum.
Jadi ini rumah saya, di sini ada rumah, di sini ada rumah. Paling nggak aman lah, ada temennya gitu kan. Ini rumah, kalangan satu rumah, di situ baru kamar mandi. Saya ngangkat air dulu, saya taruh kan, takutnya kalau tengah malam atau apa anak saya pengen buang air kecil atau nyuci botol susu kan. Udah kelar semua, saya jemput anak saya. Dok, ayo, udah rapi tuh. Emang udah beres mah? Udah, ayo. Saya sambil gendong anak saya. Kita lewat kuburan mas sore-sore gini. Itu dalam hati saya bang. Aduh, bukan lewat, tidak. Emang kita tinggalnya di sini, saya bilang kan. Polos banget bocah. Kita kuburan mah sore gini mah katanya. Tuh awas si Uma itu katanya. Bukan pakein bangle kayak apa kayak katanya, ntar kesambet aja sawan. Aduh, baru lewat aja dia udah ngomong gini kan, pikir saya. Ya itu salah saya juga, saya nggak lihat dulu bang. Saya belok tuh ke rumah. Ih, mama mau ngapain? Ya udah masuk. Rumah siapa itu katanya? Udah masuk. Dia ngeliat ada barang dia. Oh, dititipin di sini dulu katanya. Dititipin di sini dulu katanya barangnya. Banyak nanya lu udah masuk. Pas masuk. Ini kita ngontrak di sini. Ini kita ngontrak di sini mah. Aduh, langsung mukanya tuh langsung shock bang. Yang bener aja mah. Ini kan kuburan mah. Nah iya kuburan, yang bilang ini mah siapa dok? Nggak ada kontrakan yang lain. Ya udah, saya ada kasihan ada. Ya udahlah dok, sementara kita di sini aja dulu. Saya bilang. Toh kan uang juga nggak seberapa, duit segitu mana cukup buat kontrak di tempat yang lain, palingan DP doang, besok lusanya pasti udah diminta sisa uangnya sama yang punya kontrakan. Lah kalau kita punya uang, lah kalau kagak ada gitu. Akhirnya dia bisa nerima tuh, sambil mukanya tuh masih bingung bang, masih heran. Dia buka lagi jendela, ih katanya gitu, tutup lagi. Posisi kuburannya di mana nih? Jadi ini rumah 3, rumah orang lain, rumah saya di tengah, ini rumah orang lain lagi. Depannya tuh udah kuburan bang, pemakaman luas. Pantesan. Jadi rumahnya di sini, kita buka jendela langsung rumah masa depan. Iya bener, iya ampun. Keren ya pemandangan. Iya. Saya juga nggak nyangka bakalan ngalamin begitu. Setelah masuk, udah mah kunci pintunya katanya. Iya, hari pertama tuh. Saking ininya ya sama adeknya. Itu nanti bantalnya Uma itu, taruhin surat Yasin tuh katanya. Gunting apa? Kayak anak orok tuh. Daripada sawan, kuburan loh ini. Ya udahlah, lu ngomong mulu kan, saya pikir kan. Simpenin tuh bang sama dia, sesapu-sapu lidi, awas kecolok ntar mata adek lu lagi tidur gitu kan. Sebelum tidur, kan ini posisi begitu buka pintu, ini kan ada jendela, tapi jendelanya itu yang persegi panjang itu loh bang, yang dibuka gitu, yang ada ganjelannya. Saya duduk tuh di bawah jendela itu. Kalau misalkan saya duduk di atas jendela seginilah. Saya duduk tuh di bawah jendela sambil begini gendong anak saya kan. Lempengan tempat saya duduk kan ada cermin ya. Cermin itu saya taruh di situ sama si teteh tuh. Berarti kalau dari cermin ke jendela tuh pas kan? Iya, mantul. Ya. Pas lagi duduk, nggak sengaja. Kalau anak saya madepnya ke saya sini miring. Saya lihat di kaca. Itu apa gitu kan? Itu dari kaca jendela tuh ada yang gini bang, putih. Saya nggak berani ngomong sama anak saya waktu itu, karena kan sebelumnya ngomong mulu kan. Wah, capek kali kan. Udah nggak saya omongin, tidur. Pas tidur, malam-malam aus nih. Saya bangun, nyawa kan belum ngumpul ya bang, males bangun kan, ngesot gitu ke dispenser itu nggak terlalu jauh. Jaraknya ya paling dari sini ke tempat abang gitu. Ngesot, saya ngambil air. Pas ngambil air, minum, saya simpan. Itu gelas keramik bang geser. Salah lihat kali kan. Padahal dalam hati mah curiga ada bang. Serius mas saya kuburan itu. Curiga ada. Salah geser kali. Biarin lah. Saya balik badan dong mau tidur lagi. Goprek gitu, jatuh gelasnya. Saya liatin dulu. Mungkin nggak pas kali naruhnya, saya pikir gitu kan. Tidur. Itu pas nggak selang lama, itu belum ada 5 menit bang saya tidur. Saya tidur kan miring ngelonin anak saya.
ini bang, di atas pipi abang tuh nggak kayak kalau misalkan ada kain selembar lewat gitu. Posisi kan saya tidur nggak di kasur bang, masih belum ada kasur waktu itu ya, masih di karpet. Saya duduk aja jendelanya segini, kalau hordeng nggak mungkin dong. Lah itu kain siapa bang? Bener-bener pas kain itu lewat tuh dingin, nggak berani saya buka mata. Tapi pas besoknya saya nggak ngomong sama anak saya, takutnya dia ketakutan kan. Hari kedua aman. Nah, di hari ketiga nih. Di hari ketiga tidur. Ceritanya saya sama anak saya. Pas udah tidur, lagi enak-enak tidur tuh, kayak ada suara La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu sambil merem saya mikir, buset, perasaan belum lama gue tidur. Tapi kok udah siang lagi aja ya? Apa kecapean, apa tidurnya sampai lupa daratan, saya pikir gitu kan. Saya melek tuh. Saya ngelihat jam kan di atas cermin, ya kan? Hah? Jam 2. Wah, rusak kali nih jam, apa habis kali baterainya, saya pikir kan. Masa iya ada orang nguburin jam 2 gitu kan? Saya duduk tuh, saya lihat. Iya, tapi kok masih gelap? Saya ambil tuh HP anak saya kan. Lah iya bener jam 2. Duduk dulu saya tuh. Kok bisa ya? Di Jakarta jam 2 malam makamin. Ya kalau di kampung mah masih lumrah kali ya bang ya. Kalau di kampung ini Jakarta. Kok kayak nggak ada waktu besok lagi aja saya pikirkan ngemakamin. Saya pikir gini, masih positive thinking bang. Oh mungkin itu korban kecelakaan, mungkin nggak bisa dibesokin atau gimana ya, namanya pemakaman umum masih kita mau larang kan. Iya. Tapi itu suara tuh nggak berhenti-berhenti, romannya itu yang ngantar jenazah jauh banget gitu bang, kagak berhenti-berhenti, makin sini tuh makin dekat bang suaranya. Penasaran dong, saya takut bang, jujur saya takut. Tapi si rasa penasaran saya ini tuh ngalahin rasa takut saya bang. Iya. Jalan ngerayap dikit-dikit. Saya intip tuh hordeng, belum sempat kebuka bang. Kok hordeng ini gerak, saya pikir. Pas saya nengok, saya kaget. Anak saya ngintip dari sudut satunya lagi tahunya. Pas saya gini, astagfirullahaladzim. Ih mama kaget. Ngagetin aja. Kata anak saya gini, belum dibuka nih hordeng, masih kita pegangin nih berdua. Mama dengar nggak? Apa? Mau ngapain? Ya lu juga mau ngapain? Ngintip. Ya sama gitu. Mama dengar gak sih? Ada suara kayak suara orang nguburin ya? Itu dia, makanya gue bangun. Dilihat tuh bareng-bareng. Begitu dilihat, gak lama langsung kita tutup. Itu saya langsung tidur bang, pelukan sama anak saya. Jadi posisi ini saya, ini anak saya yang kecil, ini dia kan si Rido kan. Pelukan saya langsung berdua. Apa yang dilihat? Itu yang pas begitu saya lihat bang, itu tuh kayak ada iring-iringan jenazah. Hah? Iring-iringan jenazah bang, jam 2 malam. Tapi yang nganter itu, yang ngiringin itu di belakangnya tuh cuman beberapa orang doang. Yang bikin saya sama anak saya langsung ngumpet di selimut terus pelukan. Itu yang ngiringin tuh nggak ada kepalanya semua bang. Hah? Jadi kan yang lain pada bawa keranda. Nah, yang ngiringin itu pada nenteng kepalanya masing-masing. Jam 2 malam. Itu benar-benar di depan rumah itu? Iya. Tapi nggak yang pas dekat rumah banget. Jadi ini rumah saya nih. Adalah jarak 10 apa 15 meteran gitu dari jendela rumah tuh. Posisi mereka tuh. Deket itu. Ya, tapi kan lumayan ngeri bang kalau ngeliat gitu. Terus. Nah, siapa sih itu? Udah, ayo kita tidur. Tidur di. Padahal di dalam selimut itu nggak tidur, kita lihat-lihatan bang berdua. Karena kesatu posisi emang baru ngerasain yang namanya punya rumah dekat kuburan kan di situ baru saat itu kan. Tambah lagi ngelihat kejadian kayak gitu. Kalau saya kan sebelumnya udah sempat diganggu tapi saya nggak terlalu pikirin ya. Nah kalau anak saya sekali diganggu ngelihat begitu, ya apa enggak syok bang. Besoknya
Masih kita obrolin tuh, jangan diomongin dong, ntar malam datang lagi, saya bilang gitu kan. Ih, lagi mama punya rumah begini banget sih katanya. Gak sekalian besok-besok nyari rumah tengah hutan katanya. Rumah tengah kuburan nih, banyak setannya gitu. Ya udahlah, nggak usah diomongin mulu ya. Habis gimana ada duitnya segini, saya bilang. Hari keempat itu nggak ada apa-apa bang, aman. Hari kelima nggak ada apa-apa. Di hari ke-6 di hari kelima apa hari ke-6 gitu, saya tuh lupa bang. Jadi siangnya saya nyuci, saya lupa kan posisi jemurannya tuh nggak depan rumah, jadi agak kesana dikit, jemuran bambu panjang. Saya lupa, oh iya pas mau maghrib tuh, oh iya lupa jemuran gitu ya. Angkat sono Gin, ntar jangan, ini kuburan tahu katanya, jangan ngejemur diantepin di luar malam-malam katanya. Mas saya ada baju adeknya gitu kan. Saya jalan tuh, saya cabutin jemuran. Ini tinggal terakhir nih bang, pas lagi nyabutin jemuran, pas saya tarik, itu langsung saya lepas, saya lari bang. Itu nggak tahu itu kuburan siapa, itu keinjek-injek sama saya, udah sempet jatuh sampai bangun lagi, lari lagi saya sampai ke rumah. Itu posisi emang dikit lagi azan itu. Berarti yang ditarik ini itu udah nggak saya berani lihat lagi bang. Kemungkinan gaun kuntilanak. Orang dianya langsung cabut gitu. Iya. Yang saya dengar persis itu suaranya. Saya lari ke rumah, langsung banting pintu. Saya gini dulu di pintu. Anak saya ngintip. Udah lagi panik-paniknya anak saya ngintip deh mah. Lu, mama kenapa? Katanya gitu. Aduh, saya muter kan ada sekatnya dikit. Jadi ini pintu ada sekat dikit. Jadi ini ada yang buat kita pakai tidur, sebelah sini ada lagi. Tapi itu kita pakai buat masak bang, sama naro-naro apa gitu kan. Ngaget-ngagetin, saya lempar tuh pakaian. Sambil duduk aja bengong. Anak saya ngeliatin, mama kenapa sih? Aneh banget mukanya. Enggak saya sautin tuh bang. Nih minum nih katanya. Lagian bukannya nyuruh katanya. Itu dengkul kenapa lagi berdarah? Jatuh. Tadi udah lupa ngeliat. Hati-hati makanya kali gitu. Tapi nggak saya bilangin. Saya liatin tuh bang. Udah setengah jam nih. Udah agak tenang. Pelan-pelan nih saya iniin pakaian saya lipetin kan. Saya baru ngeh. Itu saya tuh nggak ada nyuci pakaian putih bang. Jadi langsung saya mikir, terus yang tadi putih, yang dicabut apa ya? Iya. Itu tadi kemungkinan gaun kuntilanak. Saya tarik dia langsung ketawa. Udah biarin saya simpen sendiri. Nah jarak 3 hari kemudian tuh bang, pas lagi tidur itu posisinya malam mulu bang. Pas lagi tidur tuh ada yang ketok-ketok pintu 3 kali, tapi nggak ada suara. Biasa kan kalau si tete atau apa suka gitu kan, ini nggak. Saya dengerin aja kan, lama-lama makin kenceng bang. Kan itu posisinya kontrakannya semuanya triplek bang, nggak ada tembok. Kalau makin kenceng kan ke jendela sama ke dinding-dinding depannya pasti kan getar ya. Saya buka tuh, nggak ada orang. Ada kali satu zaman mah dengar kayak ada suara orang nangis bang. Saya bangun, anak saya bangun. Anak saya gini-gini ke saya. Pa. Shh, dengar nggak? Wah udah biarin lah. Palingan juga itu laki bini tetangga sebelah kali lagi berantem. Udah biarin aja sih. Gak usah ngurusin urusan orang. Udah tidur lagi tuh. Tapi kan belum merem banget. Itu suaranya tuh nggak berhenti bang yang nangisnya. Karena saya masih mikir itu mah tetangga kan. Jadi kita antepin, kata anak saya gini. Ternyata tinggal di kuburan berisik juga ya. Sama kayak kontrakan kita yang lama kata dia. Ya iya makanya nggak usah takut. Padahal saya juga takut bang. Cuman ya kan malu kalau saya bilang kan. Sudah gitu. Ada yang kayak nimpuk jendela pakai batu kecil gimana sih sekali. Apaan tuh mah? Palingan juga apa binatang kali, apa kali, udah biarin. Penakut banget sih.
Enggak, kirain mah. Ya wajar lah, orang kan kata mama katanya depan rumah kita rumah masa depan kan dia gitu. Ya udah, tapi nggak usah gitu juga, Dok. Padahal saya juga takut. Kedua kali ditembok lagi. Ketiga kalinya digebrak, Bang, itu. Atau mah anak saya juga bangun kan. Apaan tuh? Tapi itu suara nangisnya tuh tetap ada. Tapi yang digebrak bukan kaca jendela sampingnya, triplek. Tapi kan tetap namanya triplek, di sini ada kaca kan tetap getar kan. Bangun tuh anak saya tuh, Bang. Siapa sih? Itu jengkel kan. Saya pikir mah orang iseng, Bang. Itu pas dilihat, saya gendong anak saya, dibuka sama si Rido. Itu taunya ada pocong, Bang. Jendela, ternyata yang tadi ngegebrak itu dia. Pertamanya nggak begitu kelihatan, orang ini triplek, dianya nyender gini. Kata anak saya gini, itu siapa sih? Mana? Tuh, ngumpet. Pikir anak saya mah orang iseng, Bang, karena kita orang baru. Tuh, ngumpet. Saya lihat juga, jadi saya sama si Rido tuh gini-ginian di jendela. Karena ini kan kaca, dianya di sini. Berarti kan kita harus begini, Bang, ngeliatnya. Iya. Pas kita berdua lagi fokus ngeliat gini, dia balik ke kita. Mukanya sama badan-badannya begini. Ininya tuh masih utuh, masih ada kapasnya. Tutup langsung. Pindah, bantalnya sebelah sana, jangan di situ. Tadi kan bantalnya pas banget di bawah jendela. Itu udah dikunci belum sih pintu? Sama anak saya diganjel-ganjelin apa gitu. Bismillah, mudah-mudahan enggak, katanya gitu. Akhirnya itu kita begadang tuh, Bang, sampai subuh. Iyalah, ada pocong di samping rumah. Pak, ini kaca, itu kita ngeliat begini, dia gini, langsung begini. Itu mukanya depan kita, Bang. Kata anak saya pas paginya, mau bilang ke mah ke si Teteh, jangan, takutnya kesinggung. Ntar katanya lu udah gue tolong, kebanyakan banget komplain lagi. Ya udahlah, selagi nggak ngeganggu kita mah, dia nggak ke dalam mah nggak apa-apa, biarin aja. Yang penting kan adek lu nggak digangguin, nggak sawan, nggak sakit, saya bilang. Ntar mama sambil usaha deh cari tambahan buat kontrak yang baru. Iya. Tiap hari begini rumah apa rumah hantu sih, kata dia gitu. Udah ada seminggu tuh aman, Bang. Kita pulang ke rumah. Nah, tiba-tiba pas pagi-pagi ada suara itu lagi. Tapi kan ini posisinya ya nggak pagi banget sih, jam 10-an, Bang. Mah, ada yang nguburin tau. Ya biarin sih, ada yang nguburin, namanya juga kuburan. Iya tahu, Mah, ini kuburan. Tapi lihat dong posisi nguburinnya di mana. Waduh, posisi nguburinnya tuh tepat depan rumah, Bang. Paling dari rumah cuma 4 langkah doang dari rumah, kan? Iya, kuburan, kata anak saya. Ya bismillah lah, mudah-mudahan yang almarhum atau almarhumah yang dikubur orang soleh, jadi istirahatnya tenang, gak bakal ganggu kita. Udah, tenang aja. Gak perlu kita kirimin Al-Fatihah, jadi dia gak ganggu. Terserah mama lah, kata dia. Sampai malamnya ada suara tuh ke pintu, tapi bukan ketokan, Bang. Buk, buk, buk gitu. Dok, bangun, Dok. Apaan lagi sih, Ma? Karena kan udah seminggu itu gak ada gangguan, kita udah tenang. Bangun, Dok. Siapa ya? Mana? Udah mama suka nakut-nakutin, kata dia. Tapi abis anak saya bangun suaranya berhenti, Bang. Oh, udah gak ada nih. Tidur nih saya. Baru mau tidur. Gitu. Itu suara di mana? Penasaran. Saya intip, taunya itu di depan makam baru itu, Bang. Ada yang berdiri gini, nunduk, dia nangis ngeliatin ke makamnya sendiri. Jadi ini makam pusara kan ya, nisan. Iya, dia di sini. Berarti kan madepnya lempengannya ke rumah saya. Oh. Apa bentuknya?
Pocong. Kayak nangisin makamnya sendiri gitu bang. Tapi kan posisi makam ini, lempengannya itu rumah saya bang. Paham. Ngeri banget asli. Langsung saya tutup tuh. Buru-buru itu saya tidur. Saya tidur tuh. Kan pegel ya, madep ke dia mulu. Udah agak, ini nih, udah agak sedikit pulas nih. Pegel kan, ngelonin anak saya mulu, baliklah badan ke sini. Jadi posisinya itu, ini kan kamar begini. Ini anak saya, si Rido, ini si Umay, ini saya. Nah, kalau ada orang nih, cukup bang buat satu orang lagi mah tidur di sini gitu, masih ada space gitu kan. Saya tidur, madep lah ke sebelah sini nih, ke arah sekatan. Gak lama saya tidur, kok bau banget, kampar melati. Kan kalau bau bunga melati sama kampar melati, walaupun sama-sama melati kan tetap ada bedanya, ya kan? Bau kampar melati ya. Tapi mata emang masih sepet lagi, baru pulas-pulasnya. Makin sini makin tajam baunya. Nah, itu pasti lagi tidur miring. Ademnya adem anyep gitu bang. Perasaan tuh kayak coba lihat gitu, coba lihat dalam hati mah. Tapi mata sepet, tapi penasaran bang. Itu pas saya lagi tidur gini, begitu melek, itu pocong yang tadi depan kuburan ada depan saya tidur lagi miring bang. Pocongnya masuk ke rumah? Tidur, samping saya. Jadi saya tidur miring begini, itu dia sebelah sininya. Iya. Ya Allah, jaraknya sejengkal aja nggak ada. Itu masih saya ingat banget. Hidungnya masih pakai kapas. Ini mukanya tuh putihnya putih kayak abis ditalekin bang, tau nggak sih? Kayak abis pakai bedak bayi. Iya. Kalau yang saya lihat di sana kan nggak begitu jelas. Nah yang pas saya lihat begitu saya melek, posisi hidungnya masih dikapasin, dia melotot gitu. Aduh, langsung itu refleks bang, bukan sok berani. Namanya kaget itu, langsung saya jorokin begitu. Tapi pas saya gituin, cuman bunyi gedebuk sekatan doang. Tapi berasa kedorong? Enggak. Gawat ini kalau udah begini nih. Duduk aja, itu nggak tidur saya bang sampai pagi. Baru bisa tidurnya besok pas habis zuhurnya. Sambil mikir, waduh, kalau gini mulu mah bisa stres ini. Mesti nyari duit nih. Gak bisa begini. Mungkin kalau saya masih tahan, takutnya anak saya. Setelah kejadian itu, jarak beberapa hari tuh, alhamdulillah tuh ada yang ngetok pintu rumah saya kan. Rin katanya. Iya, kenapa kak? Tuh ada yang nyariin katanya. Nyariin siapa? Taunya, jadi si orang ini tuh sempat telepon ke nomor anak saya, gitu, minta bantuin buat masak. Jadi kan yang waktu COVID itu abang tahu sendiri lah, kan nggak boleh ada hajatan-hajatan gede ya. Iya. Cuman istilahnya asal keluarga doang gitu, bantuin masak. Tapi kan lumayan porsinya banyak, karena kan buat dibagi-bagiin juga. Nah, saya bilang, Dok, ini mama mau bantuin masak ya di tempat yang mau nikahan. Ya, anak saya mukanya udah langsung, ya. Terus mama pulangnya malam nggak? Ya namanya orang bantuin masak pasti pulangnya malam. Ya mama, ya udah gini aja. Nah daripada Ido takut kan di sini, mama juga sama mikirin. Ido sama adek sementara nginep dulu Tanah Abang, karena kan di Tanah Abang itu saya udah ada kayak keluarga angkat lah gitu ya. Saya titipin tuh anak saya tuh berdua. Pas besoknya kan saya bantuin, saya titipin. Nginep tuh, pada nginep di sana. Saya jalan bantuin yang hajatan, pulang itu udah malam bang, jam 1-an apa setengah 2 gitu. Nah pas saya mau pulang, kata yang teman yang bawa saya ini, Teh mau pulang? Iya. Yaudah yuk bareng katanya. Saya pikir mah bareng teh mau dianterin sampai ke dekat rumah bang, saya kirain. Taunya searahnya tuh ya itu, karena lewat TPU itu. Jadi saya yang biasanya lewat yang full truck ini, dia nurunin saya di gerbang yang depan. Nah sementara dari gerbang depan itu ke tempat saya kan lumayan jauh.
Teh sampai sini aja ya, soalnya saya mau ke sono. Saya mau bilang enggak, ke sono aja kan nggak enak ya. Oh ya udah deh, makasih ya. Dia pulang, saya pikir, aduh, tahu begini mah tadi gue ngojek aja, ketahuan kan celungak-celungak jam segitu makan udah nggak ada ojek bang. Iya. Tukang dagang yang kopi-kopi aja udah nggak ada. Bismillah lah, maksain masuk jalan tuh saya dari gerbang TPU tuh. Jalan, pas jalan baru seperempatnya bang, masih jauh kesannya, baru seperempatnya kirim palingan penjaga kubur kali lagi pada minum atau apa, saya pikirkan apa pada ngopi-ngopi kali, namanya penjaga kubur kan dia mah udah berani ya emang kerjanya. Jalan lagi hampir setengah perjalanan tuh, masih diam. Wah genit amat sih cowok, sebal banget gitu, ganjen. Jalan aja, saya nggak nyata apa tuh sambil nenteng makanan bang. Ditimpuk lah bang saya, ditimpuk kayak buah apa, buah gandaria. Ditimpuk pas kena deket kuping saya. Pas saya nengok, itu siapa? Jadi di salah satu makam itu ada salah satu pohon bang. Itu saya tahu pas udah kesananya ya, ada salah satu pohon. Nah si sosok ini tuh arahnya dari pohon itu bang, jalan. Kayak jalan mau menuju ke jalanan tempat saya jalan gitu. Saya liatin kan, maksud saya, wah itu ada yang penjaga makam kali. Lumayan kan ada temennya jalan, soalnya ini baru pertengahan jalan, soalnya masih jauh kan. Saya tungguin tuh bang, dari jauh mah iya, badannya itu kayak bapak-bapak gitu kan, tegap. Saya tungguin tuh sambil nenteng, saya liatin. Makin sini, kan dari lampu jalan kena sorot ya. Begitu saya lihat, astagfirullahaladzim, lari saya langsung hibrit bang. Itu makanan saya jatuh aja saya udah nggak peduli. Itu sosok yang jalan itu bang, kayak sosok cowok tinggi gede gitu. Tapi istilah tinggi gedenya ya postur tubuh manusia biasa ya. Pakai baju loreng gitu, kayak baju tentara, pakai baju loreng. Tapi ininya tuh bener-bener kayak gimana sih, baru digorok baru tuh. Lari saya itu tuh, udah nggak mikirin bebawaan, nggak mikirin apa, lari. Nah saya lihat tuh di ujung sebelah sana tuh ada bapak-bapak, tapi pakai bajunya kayak baju seragam pemakaman kan. Dalam hati sambil lari, alhamdulillah ketemu orang juga akhirnya gitu kan. Dia tuh madepnya ke saya kayak ngeliatin bawa saya terbang. Begitu nyampe dia, langsung saya pegang kan tangannya. Pak, anterin saya pulang pak. Dia mah nyantai nanya gitu. Emang kenapa? Katanya. Itu pak, tadi di situ ada setan. Saya tunjukin tuh ke arah pohon situ. Di situ ada setan pak. Belum saya nengok ke dia pak. Dia bilang, kayak saya bukan. Saya nengok, itu dia bang yang lagi saya pegang. Aturan jalan harusnya begitu, terus belok gini, jalan makam, saya lari langsung. Nggak mau ngelewatin dia lagi. Habis itu ngeliat jelas dong di situ. Ya Allah, abang tuh masih kayak urat-urat di tenggorokan itu ada tuh, itu masih muncrat bang. Lari saya sampai depan rumah, ragu-ragu nih masuk apa enggak. Akhirnya saya ke tempat Tayana nih. Assalamualaikum teh, assalamualaikum, masih ngos-ngosan tuh bang. Teh buka teh. Dia bangun tidur. Ada apaan teh? Kenapa? Teh, boleh nggak teh numpang di sini teh semalam aja? Ya udah masuk. Ada apaan sih, ngagetin aja kata dia gitu. Aduh, kenapa sih teh? Enggak apa-apa saya bilang. Soalnya masih malam itu, takutnya saya ceritain ada bang. Nah udah gitu, besok paginya tuh saya baru ngomong. Teh bangun, pulas amat tidur capek ya katanya. Pindah gi sono, di sini takutnya berisik. Iya teh. Lu malam kenapa teh? Tumben di sini, anak-anak kemana? Kata gitu. Anak-anak dititipin teh di sana di Tanah Abang. Kemarin tuh lagi bantuin masak. Saya ceritain lah ke si teteh. Yang tadinya saya nggak mau cerita karena kan kalau udah gitu takutnya udah benar-benar bang. Iya. Saya ceritain.
Kata si Teh, oh, nggak ada takut-takutnya Teteh. Nah kalau gue makan emang orang sini udah biasa. Iya ya, dia kan penjaga makam juga. Iya. Kayak gitu. Itu si Loreng, dia bilang, hah si Loreng siapa tuh? Itu kalau ketemu bilang aja Abah Abdul Rojak numpang lewat ya. Gitu. Ntar juga dia hilang, nah dia takut banget. Siapa namanya? Abdul Rojak. Disebutin nanti kesini. Ih, kan Teteh yang ngasih tahu gitu ya. Jadi saya baru tahu dari si Teteh ini tuh di komplek makam itu ada salah satu pohon Bang, pohon gandaria. Pantesan saya ditipu buat buah gandaria. Pohon gandaria itu dari sejak 15 tahun lalu itu nggak ngegede-gedein, masih segitu-segitu aja. Tapi sih ya ruyuk daunnya tuh rindang gitu. Udah gitu nggak tahu historinya apa di pohon itu. Ya banyak, bukan saya doang, banyak yang lihat Bang. Jadi si sosok itu tuh keluar dari situ, nyamperin orang-orang yang baru gitu. Jadi seolah kayak dia mau ngasih tahu nih ada gue di sini, lo kalau lewat permisi gitu. Kata si Teteh, ya kan saya nggak tahu Bang. Lagi juga kan yang begitu masuk makam saya udah permisi, udah assalamualaikum, masa ya dia nggak dengar kan? Namanya Abdul Rojak. Abdul Rojak. Itu urban legend di situ Bang. Apalagi orang-orang tua dulu tuh tahu. Itu bukan cuman, jadi aslinya tuh dia sosoknya diamnya di pohon itu. Tapi dia tuh nggak cuman diem di pohon itu, kadang dia juga suka ke terowongan. Nggak jauh dari terowongan. Oh nggak jauh, makamnya dari terowongan. Selain itu kayak yang si Merah juga kan, kalau dia sebelah sini, kalau si Merah di sebelah sana dekat parkiran ambulan. Si Merah itu kuntilanak merah nih. Iya. Jadi di situ tuh kayak mereka sebetulnya 3 Bang di situ tuh sosok urban legendnya ya. Ya satu yaitu Abah Abdul Rojak itu. Yang kedua si Merah, ya pasti udah populer banget ya. Nah yang ketiga itu udah sosok kakek-kakek pakai caping, tapi saya nggak tahu namanya siapa. Itu. Jadi kata si Teteh kalau misalkan ngelihat dia udah nggak usah kabur. Ya kalau nggak usah kabur, kalau posisinya ngelihat kondisinya pucet doang sih mak nggak masalah ya Bang. Tapi kan kalau kayak begitu, ya siapa juga nggak pingsan juga udah bagus. Selepas itu besoknya anak saya pulang tuh, saya ambil anak saya pulang nih. Udah itu mah bawa makanan nggak? Bawa, untung masih 1 tentengan masih bisa ke bawah Bang, sama saya kan yang banyaknya mah jatuh. Iya. Bawa, udah nggak usah masak, pulang tuh. Nah pas begitu pulang, jadi ini nih Bang yang bikin saya sampai benar-benar wah udah nggak bisa lagi dah tinggal di sini gitu kan. Sampai akhirnya saya pikir nih harus pindah kontrakan. Ada satu malam itu yang setelah 3 minggu kita tinggal di situ, kalau nggak salah pokoknya seminggu lagi, iya betul seminggu lagi mau selesai kontrakan itu, biasa lagi ngempuk-ngempuk anak nih. Itu tuh kayak ada suara anak kecil lari-lari, tapi di dalam rumah. Itu kok suara dari mana? Saya pikir kan dari luar kan. Tapi kan seperti yang tadi saya bilang, di rumah saya tuh ada sekatannya kan, ada 2 sekatan. Itu tuh si sekatannya tuh kayak kesenggol gitu Bang, getar. Gak lama, udah biarin lah, yang penting nggak masuk ke tempat anak saya pikir kan tadinya. Saya pok-pok lagi, udah tidur, kita semua udah tidur tuh Bang. Pas jam 2 itu saya pengen minum tuh, aus. Saya bangun, saya nengok ke tempat anak saya. Pas saya lihat, aduh si Umay nggak ada Bang, anak saya nggak ada. Itu langsung tuh saya bangunin anak saya tuh, si Rido tuh. Dok, bangun dok. Dok, apaan sih mah katanya? Bangun dok, Umay nggak ada dok, adek lo nggak ada. Ah mama gimana sih? Nah saya juga istilahnya yang nyawanya belum kumpul ya, tahu adanya nggak ada kan langsung panik. Ya mama gimana sih? Gue juga nggak tahu, orang mama bangun, mama tidur tuh ada. Pas tadi mama bangun udah nggak ada Umaynya. Coba dilihat pintu, lihat pintu. Nah anehnya ini si pintu itu masih ngunci Bang. Nah sementara anak saya kan umur 1 tahun kan baru-barunya bisa jalan. Itu slotnya itu agak tinggi, nggak mungkin dong dia bisa buka. Iya. Ya kan? Nah itu anak saya keluar dari mana itu Bang yang saya bikin bingung. Sampai akhirnya kata anak saya,
Udah buruan mah, buruan katanya. Ntar takutnya keburu jauh, kata anak saya gitu kan. Buru-buru saya keluar kan. Saya keluar, langsung gedor-gedor tuh ke tempat si Teteh kan. Teh. Assalamualaikum Teh, buka Teh. Kenapa lagi Teh? Gitu kan kata si Teteh. Umay hilang. Hah? Hilang kok bisa? Gitu kan. Gak tahu Teh. Dia bangunin tuh suaminya. Kita pada bawa senter nih Bang. Kalau saya kan nggak ada senter ya, pakai flash handphone kan. Itu kita cari Bang, itu nggak ketemu-ketemu Bang. Saya pikir, aduh, istilahnya kalau cuman ganggu kita sih nggak jadi masalah ya. Tapi kan kalau kayak sampai ke anak begitu Bang, namanya anak umur setahun gitu, kan belum ngerti bahaya ya. Itu perasaan tuh di situ udah takut gitu kan. Takutnya bukan masalah takut ketemu setannya gitu ya Bang. Maksud saya tuh yang lebih saya takutin nih keadaan anak saya doang Bang. Udah takut, bingung kan, panik kan. Wah pokoknya campur aduk deh di situ. Sampai akhirnya dicari-cari, ini mah kita nggak ketemu. Ketemulah si Mamang nih, penjaga makam. Kita tanya dong, namanya dia penjaga makam pasti kan dia tahu kan ya. Istilahnya seluk-beluknya tempat itu kan. Nanya ke situ, dia coba bantu cari juga, masih juga nggak ketemu Bang. Sampai akhirnya mentok-mentoknya kita ke tempat si Abah. Abah ini bisa dibilang kayak ya sesepuh di situlah. Dulunya dia penjaga makam juga, tapi ya udah pensiun karena kan udah tua. Nah, si Abah keluar itu enggak yang pakai, kan kalau kita nyari-nyari sampai mencar-mencar nggak ketemu ya. Itu dia keluar pintu itu cuma jalan doang Bang. Sekali cari ketemu Bang sama dia. Di saat itu saya panik kan, itu aduh nggak bisa digambarin deh perasaan saat itu. Udah sambil nangis-nangis saya cari kan. Si Abah teriak tuh, yang ini bukan anaknya, kata gitu. Tuh Teh, kata gitu. Itu saya langsung lari, kita semua lari tuh ke tempat si Abah. Itu bener anak saya ada di situ Bang. Lagi tiduran, lagi tidur nyemplakin makam. Itu makam tuh dia bikin kayak guling Bang. Sambil masih ngempeng tangan. Tuh langsung saya ambil, ya Allah Umay, sambil saya gendong kan. Sama anak saya dibersihin kan karena ininya kan bekas tanah semua kan. Untungnya posisinya nggak hujan Bang. Iya. Ya Allah Mai, itu udah, itu ngegendong anak saya tuh sambil jalan mau ke rumah itu udah kayak enggak Bang. Kalau istilahnya kayak saya sama anak saya sih yang digangguin yang gede ya masih mending lah ya gitu ya walaupun takut. Tapi kan ini anak kecil Bang. Itu tuh di situ saya putusin udah nggak bisa lagi ngontrak ke situ. Tapi sempet nanya Abah, kok bisa si Umay itu ada di situ? Ya kalau Abah bilang sih katanya emang di bawah si merah ini Bang. Nah si merah ini sosok penunggu pohon kering sama jalanan seberang itu, area situ yang ada itu terowongan itu. Pohon yang beda itu? Iya. Itu Bang yang saya ngeri. Takutnya kalau saya bertahan di situ makin lama lagi, itu aja udah dia bawa pergi kan. Iya. Gimana kalau dibesok-besokin lagi? Iya. Dari sejak kejadian itu selama beberapa hari nih Bang, setelah kejadian yang anak saya hilang itu tuh anak saya tuh kayak orang sawan. Jadi kadang kalau tidur langsung kagetan gitu, langsung nangis gitu. Badannya juga yang panas banget. Nah kalau badan panas mah kita pikir ya namanya anak kecil kan mungkin mau pintar ngomong atau apa kan. Nah yang jadi permasalahan Bang, itu anak saya tuh rewelnya nggak bisa habis. Ditanya sama abangnya, ini anak katanya pegel-pegel kali, katanya nangis mulu, katanya. Nggak tahu, tadi dia bilang, aku akut, katanya. Wah bener teh anakku sawan. Ternyata pas udah nanya ke si Abah ini, ya itu yang gendong itu si merah itu Bang. Demen sama anak ini. Ya memang sih nggak digangguin, nggak diapa-apain, diempok-empok tidur, taunya itu makam yang dia ceplakin itu makamnya dia. Si sosok kuntilanak merah itu? Iya. Ngeri banget itu kok. Nah dari situ, karena saya juga kan abis dapet rezeki ya yang abis dari bantuin orang masak itu, ya paling cuman kurang 100.000 mah ya bisa saya carilah gitu kan. Udah nggak pakai banyak omong, langsung saya nyari kontrakan. Masalahnya ini udah ke anak Bang. Iya. Sampai hilang loh. Iya hilang sejam baru ketemu. Iya, untung ada yang bisa gitu. Iya kan? si Abah itu. Udah tuh habis itu pindah tuh. Pindah langsung Bang ke Tanah Abang, sampai sekarang di Tanah Abang. Sampai sekarang Tanah Abang ya.
Itu kan tadi baru ketemu sosok yang si Rojak, Abdul Rojak ya? Iya, Abdul Rojak, Abah Abdul Rojak. Iya, terus ya pocong sama kuntilanak lah. Terus sosok kakek-kakek topi caping itu pernah ketemu juga? Kalau yang itu mah belum pernah. Belum pernah ya? Cuman itu mah dikasih tahu masih teteh doang gitu. Tapi ada alasannya gak? Kenapa ada si Abah Abdul Rojak itu dulunya kenapa nih? Jadi dulunya tuh si Abah Abdul Rojak tuh dulu sebelum ada pemakaman itu bang, katanya tadinya tuh kayak tanah-tanah kosong gitu bang. Kayak kalau zaman dulu mah kayak kebun-kebun gitu. Nah si Abah itu ya di situ tanahnya dia, saban harinya tuh kayak nani lah gitu ya. Iya. Nah sampai akhirnya kesininya dijadiin pemakaman tuh sebelum dia meninggal. Setelah dia meninggal, dia meninggal di situ, dimakamin di situ. Nah makamnya itu sampai sekarang itu kependam sama jalanan. Oh, jalanan umum itu kependem di situ. Oh. Kan terowongan kan gitu. Duh, ciri-cirinya yang ada pohon. Tuh. Iya. Pemakamannya ada terowongan dah tuh, di mana ada tuh? Itu di situ. Kalau orang-orang yang asli situ mah udah tahu. Kira-kira nih, yang kuburan baru lah ya, kita sebutnya ya. Kuburan baru yang di depan kontrakan ini, itu pernah tahu gak itu kenapa yang meninggalnya gitu? Dikasih tahu sih sama si Mamang, tapi pas kesininya kan yang pas sejak tadinya kan saya bilang saya nggak mau ngomong ya, saking nggak enaknya, takutnya ya lu mah sering kelihatan gitu saking parno aja kali atau gimana. Tapi kan ya kalau gangguannya udah gitu kan pasti kan nanya gitu, emang baru ini kan katanya si Mamang, baru ini kan diganggu katanya, maksudnya yang pas anak saya hilang itu. Enggak Mang, sebetulnya dari yang sejak awal ngontrak di sini juga udah digangguin. Nah si Tete ini bilang kenapa kagak ngomong teh? Maksudnya kalau ngomong kan kita bisa akalin, karena dia pikir kan ada anak kecil, entah itu dikasih banglai sama cabai sama bawang kayak di pintu atau bambu kuning atau gimana gitu biar mereka nggak masuk. Itu kan istilahnya kayak adatnya dia gitu ya. Iya. Mitosnya kayak gitu. Saya nggak mau ngomong teh, takutnya teteh kesinggung. Nanti katanya udah dicariin kontrakan, udah ditolong, komplain mulu gitu. Ya enggak lah teh, katanya gila kali. Jadi itu saya sebutin tuh bang, semuanya gangguan yang pernah saya alami itu ya, karena ada si Mamang sama si Abah ini. Nah dari situ tuh saya tahu, oh ternyata ada sosok ini di sini tuh kayak awalnya kayak gini gitu loh. Pantesan ada di sini. Nah kalau kayak si pocong yang kuburan baru itu tuh taunya katanya dulunya tuh dia kan ceritanya punya anak, punya istri. Nah istrinya meninggal, anaknya pada di luar kota, dari meninggalnya aja dia nggak ketahuan. Yang tahu tuh warga, sampai dimakaminya anaknya satupun nggak ada yang datang. Tapi yang dikubur itu sosok si suaminya itu kan? Iya. Ya kan? Bapak-bapak ya. Gila guys, sampai masuk rumah gue nggak ngebayangin sih rumah deket kuburan kayak gimana. Kalau yang kuntilanak merah nih, ini kan kayak jadi urban legend juga ya di situ ya. Itu kenapa itu? Kalau kata si Abah mah katanya kalau kuntilanak merah itu dulu ada perempuan hamil tabrak di situ, meninggal di situ. Terus ya walaupun jasadnya nggak dimakamin di pemakaman itu, tapi si perempuan itu tuh tetap diem di situ katanya. Si arwahnya nggak dimakamin di TPU situ enggak. Tapi emang sosok kuntilanak merah itu katanya ya itu emang kuat banget ya. Iya. Makanya bisa di situ sampai ada 2 bang. Nyulik. Nah kalau yang satu lagi itu dulunya tuh kayak dulunya istilahnya di situ tuh kayak kembang desanya gitu bang ya. Yang mana? Yang kuntilanak yang suka bikin orang celaka tuh bang. Tapi ini yang putih. Kayak kembang desa di situ, terus sempat kayak diperkosa sama ya bukan orang situ gitu ya. Sampai akhirnya ya dimakaminya di situ, tapi ya itu kan tadinya terowongan itu pemakaman semua. Nggak semuanya diangkut. Ya mungkin kalau berpikir mah kali ya mungkin ini makam nggak ada keluarganya atau apa ya udah diratain.
Berarti kemungkinan itu yang Gitu. Teh Rini tarik Itu itu kayaknya. Soalnya kan saya nggak lihat, Iya, iya. panik duluan. Nah, palingan itu tadi ya, cerita dari Teh Rini mengenai kisahnya, yaitu pernah ngontrak di Iya, kuburan. iya. Itu serem banget sih. Belakang pemakaman itu sebetulnya. Oh, jatuhnya belakang Belakang pemakaman. pemakamannya kan pintunya di sana. Oh, oke, oke. Nah, tapi ada pesan-pesan gak nih buat teman-teman? Ini sebenarnya agak susah nih untuk pesan-pesannya nih. Buat teman-teman atau penonton Lentar Malam yang sekarang kondisinya itu punya rumah di entah di belakang atau di depan kuburan, atau rumahnya yang serem gitu, ada gak? Biar mental kuat atau apa, terserah. Aduh, sekarang saya mau ngasih saran gimana, saya sendiri aja takut, Iya, Bang. iya sih. Makanya di agak situ susah sih. cuma sampai sebulan doang kan, langsung pindah. Itu pun di situ karena terpaksa. Ya, salah saya juga sih waktu itu. Tapi sekarang aman rumahnya sekarang? Alhamdulillah aman. Nggak yakin tapi ya sih, aman apa enggaknya. Yaudah, buat teman-teman yang pengen tanya lebih lengkap lagi, kalian bisa tulis di kolom komentar aja. Untuk video kali ini gue rasa cukup, dan jangan lupa untuk nonton Lentera Malam tiap hari Minggu, Rabu, dan juga Jumat di jam 9 malam. Oke, kalau gitu untuk video kali ini gue tutup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Teh Rini izin pamit. Bye.